Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita membaca sedikit tentang kitab ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah untuk sahibi hadal kitab wa musannifihi, yaitu Abu Hayyan At-Tauhidi, summa ila jami'i arwahi masyayikhihi wa talamidhihi wa masyayikhina wa ulama'ina wa abaina wa ummatina sya'ulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Kemarin kita belajar tentang kata-kata tabi'ah dan kedudukannya di dalam i'rab. Itu dari apa? Apakah dia itu fa'il atau maf'ul? Ternyata fi'il. Dan kita paham penjelasannya. Kalau fa'il itu begini, kalau maf'ul itu begini, kalau fi'il itu begini. Jadi secara linguistik maupun filosofis itu memang arahnya kayaknya posisi fi'il itu lebih pas berarti. Dan kemudian kalau diposisikan fi'il, fa'ilnya mana? Fa'ilnya itu sebagaimana dijelaskan asrorun wa wujuhun, begitu kan? Jadi wali fa'ilin asrorun wa wujuhun. Jadi fa'ilnya atau subjeknya itu adalah rahasia dan berbagai dimensi. Saya kira itu kemarin seperti itu. Sekarang qala wa hadza kalamun kafin fil harfi. Wa hadza kalamun kafin fil harfi. Qala As-Sayrafi, Abi Sa'id As-Sayrafi, wa hadza kalamun kafin fil harfi. Dan ini adalah pembicaraan yang cukup tentang huruf. Tetapi maksudnya apa, saya belum paham dengan kata-kata ini. Wa hadza kalamun kafin fil harfi. Ini kalam pembicaraan yang cukup fil harfi tentang huruf. Tapi maksudnya apa, saya belum paham ya. Nanti kita coba selanjutnya. Fastazadathu fandafa'a fa'ata bi asya'in laka nasyroha hahuna kal hawajibi wa illam takun muhtajan ilaiha min kulli wajhin walakin al kalamu lahu suratun la tamliku wa ghayatun la tudraku wa idza a'adhaha zadathu bi fa'idatin la'allaha tushakilu nafsu ma nahnu fihi. Sebentar saya baca dulu. Wa tashalu lahu wa tuhaddisu anhu wa qad bari'na minal ainafi wal laumi wal ifrati fit taubihi insyaallah. Qala As-Sayrafi wa hadza kalamun kafin fil harfi. Inilah pembicaraan yang cukup fil harfi. Jadi maksudnya gini loh. Kalau kita ngomong misalnya diskusi, I think it is enough about it gitu loh. Kayak gitu kayaknya. Maaf menurut saya gitu. Saya kira ini sudah cukup tentang konsep ini.
Karena memang bahasa nahwu, tabi'ah itu kan huruf. Jadi I think this is enough. Ini cukup, sudah konteksnya sudah cukup tentang masalah ini. Jadi fi hadal harfi. Saya kira itu yang bisa saya pahami. Karena saya tidak bisa menemukan korelasinya dengan kalimat setelahnya. Tetapi kalau sebelumnya yang kemarin sudah saya bahas tentang apakah tabi'ah itu fa'il, fi'il atau maf'ul, dan kemudian kayaknya lebih cocok sebagai fi'il, kemudian diakhiri dengan wahadza kalamun kafin fil harfi. Ini sudah cukup gitu ya tentang masalah huruf. Jadi masalah tadi kemarin itu sudah cukup. Oke, yang kemarin sudah cukup. Sekarang fastazadathu fandafa'a fa'ata bi asya'in laka nasyruha hahuna kal hawajibi. Kemudian istazathu, ya jadi tambah begitu. Apa yang jadi tambah? Ya apa yang ada di atas, dalam arti perbincangan atau huruf atau yang lainnya jadi tambah. Fandafa'a, maka menjadi atau terbentuk. Fa'ata, maka kemudian mendatangkan. Opo ya huruf ataupun masalah di atas. Bi asya'in laka, dengan sesuatu, laka kepada kamu. Fandafa'a fa'ata bi asya'in laka, opo nasyruha, penyebarannya asya. Hahuna, di sini, kal hawajibi, kayak seperti halnya hijab. Oke. Nanti saya jelaskan. Wa in lam takun muhtajan ilaiha min kulli wajhin. Meskipun tidak dibutuhkan ilaiha kepada asya itu min kulli wajhin, dari berbagai perspektif. Jadi ini pembicaraan sudah cukup tentang masalah huruf. Tetapi kalau kamu tambah itu ya huruf itu kamu tambahin. Contoh misalnya kata-kata fa'ala, kamu tambahin satu ta. Fa'altu, itu berarti izdaz, tambah. Atau fa'alta, atau fa'alti, atau fa'alat, itu akan bertambah, akan berubah. Jadi kata itu bisa terbentuk dan bisa berubah, bisa bertambah dan bisa terbentuk, kemudian mengikuti apa yang ada di kata itu, dan dalam konteks itu kemudian terbentuk ruang-ruang yang menuntun makna. Jadi seperti itu, maaf, mungkin agak rumit ya. Jadi saya katakan masalah fiil, masalah kalimat, masalah kata, ketika kamu tambahi atau kamu kurangi, maka konsekuensinya akan terjadi kotakan-kotakan baru. Itu namanya konsep-konsep baru. Itu. Jadi bahasanya begini. Kalau Anda kata-kata fa'ala, satu kotak, tambah ta, satu kotak lagi, tambah nun, satu kotak lagi, fa'alna, tambah alif, fa'ala, kotak lagi. Itu semua menunjukkan adanya makna-makna baru dari setiap kata. Dan ini yang perlu disadari. Makanya kemarin kita sudah berbicara setiap kata dengan konsekuensi i'rabnya, apakah itu sebagai fa'il ataukah sebagai maf'ul, itu memiliki konsekuensi, memiliki ruang-ruang konsekuensionalnya begitu. Ini yang terjadi dari pembahasan ini. Begitu.
Jadi wa in lam takun muhtajan ilaiha min kulli wajhin. Meskipun kadang-kadang tidak bisa dibutuhkan dari segi perspektifnya atau dari sisi perspektif tertentu. Walakin akan tetapi al kalamu utawi kalam lahu iku kadue kalam suratun utawi bentuk lam tamliku yang tidak dimiliki oleh sesuatu yang lain misalnya. Wagoyatun dan kalam itu punya tujuan la tudroku ya yang tidak bisa dinalarkan. Faida adaha ketika ketika mengembalikan ya sopo kalam opo kalam ha kepada surah zadat hu gitu, maka akan menambahi opo surah hu ing kalam bifaidatin dengan sebuah faidah la'alaha yang seakan-akan faidah itu tusyakilu membentuk nafsu ma nahnu fihi setiap jiwa yang ada di dalam jiwa itu. Susah ya. Jadi al-kalam lahu suratun. Misalnya apa suratnya? Saya ngomong apa jenenge pepaya. Pepaya itu manis. Kalam. Begitu lahu suratun. Ada bentuknya. Apakah itu spellingnya ataukah itu listeningnya? Kan gitu kan dalam bahasa Inggris, spelling dan listening. Pengucapan. Begitu lahu suratun. Begitu. Tetapi pada saat yang sama pertanyaannya, ini milik siapa? Itu tidak dimiliki, punya surah tetapi tidak milik siapa-siapa. Begitu. Ini kembali lagi kepada konsep kemarin. Contoh, tabi'atun, alam. Kalau kita bicara alam, apakah itu fi'il atau fa'il? Lahu suratun. Tetapi ini milik siapa? Konsepnya la tamliku atau la tumlaku, tidak dimiliki. Karena kalau memiliki maka dia mengklaim eksistensi alam. Tetapi tidak. Jadi kalam itu bentuk tetapi tidak dimiliki, tidak diklaim oleh seseorang. Jadi beda dengan, maaf, ada enggak Pak yang surah tetapi ada yang memiliki? Ya ada, tentu saja ada. Misalnya contoh Al-Quran. Begitu. Al-Quran tentu kita ada surahnya tetapi ada klaim pemilik bahwa ini adalah kalamullah. Begitu. Nah, nanti konsekuensinya akan berbeda lagi. Begitu. Yang satu waghayatun, tetapi kalam juga punya tujuan tetapi la tudroku. Tidak bisa dipastikan. Misalnya kalau kata-kata misalnya iqra, bacalah, itu ada ghoyah, tetapi la tudroku, tidak bisa dinalarkan, dipastikan atau tidak bisa dilihat secara pasti kalau membaca itu kayak apa. Kenapa dikatakan tidak bisa dilihat secara pasti? Karena konteks membaca seperti saya ini dengan ente semua berbeda. Anda membaca itu berbeda konteksnya. Berbeda. Fakta-faktanya berbeda. Ini sangat rigid mengenai bahasa. Yang sejak kemarin kita bangun sangat rigid. Oke. Wa idza a'adaha zadathu bifaidatin la'alla tusakilu nafsi ma nahnu fihi. Ketika kamu mengulangi kalam itu atau surah itu dengan sebuah faedah, maka kamu akan menemukan jiwa apa yang ada
apa di mana kita ada di situ. Wa tushilu lahu wa tuhaddisu anhu. Dan kita memudahkan lahu kepada ma wa tuhaddisu dan membicarakan anhu dari ma faqad bari'na dan kami bebas minal ainafi wal laumi wal ifroti. Kita bebas dari apa ainaf saya tidak tahu, wal laumi dan celaan, wal ifroti dan atafrid ataupun sembrono begitu, fit taubihi di dalam hal menjelek-jelekkan, insyaallah, yakni insyaallah. 4 kalimat 4 baris ini mungkin bingung. Mungkin saya yakin Anda sendiri masih bingung. Saya juga masih merasakan keraguan, kebingungan saya. Tetapi maksud saya, gagasan 4 baris ini kita menyadari tentang konsep, konsekuensi, konsep, ideas tentang bahasa. Itu loh Mas, tentang bahasa. Karena kita sering kali mengatakan begini, contoh, Anda tidak sopan. Misalnya, Anda katakanlah hal ini tidak sopan, ini sopan. Bilangnya, yang mengatakan sopan, tidak sopan itu siapa? Misalnya kan begitu. Subjeknya atau objeknya yang tidak sopan itu mana? Mulai ribut ini, mulai confused. Jadi, misalnya Anda tidak sopan. Mana saya tidak sopannya? Berarti objek. Itu satu. Bisa dikejar itu. Itu. Yang kedua, misalnya Anda tidak sopan. Kamu bilang saya tidak sopan. Apakah kamu yang mengatakan ke saya tidak sopan? Atau sebenarnya bukan kamu? Jadi meskipun kamu yang ngomong, itu sebenarnya siapa yang ngomong? Karena kalau dikejar-kejar, oh kalau begitu Anda menuduh saya tidak sopan ya? Oh enggak, saya tidak menuduh, saya cuman, mulai kan, lari kan. Kalau begitu di mana letak fa'ilnya? Letak fa'ilnya itu di mana? Begitulah. Ini konstruksi bahasa. Konstruksi bahasa yang sangat rumit di dalam, karena setiap bahasa mesti memiliki makna-makna, dan makna-makna itu ada parameter-parameternya, ada bentuk-bentuknya, dan kadang-kadang abstrak. Ghayatun la tudriku. Jadi ada tujuan tetapi tidak ditemukan. Tidak ditemukan itu abstrak. Begitu. Ada lagi suratun la tumlaku atau la tamliku. Ada bentuk tetapi tidak tahu ini bentuk siapa, miliknya siapa. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Makanya banyak orang yang bermain-main dengan bahasa. Itu loh, ahli hukum. Nah, mesti itu bisa bermain-main dengan bahasa. Itu kadang kan jadi mereka memanipulasi bahasa. Ada juga orang yang berusaha membenarkan berbahasa. Itu bahasa Indonesia atau tak ahli tata bahasa. Ada juga orang yang merasionalkan bahasa ketika logika masuk di dalamnya. Begitu. Ada yang memfilsafatkan bahasa. Itulah yang dalam filsafat disebut dengan analytical philosophy. Filsafat analitik. Macam-macam nanti. Itu semuanya berkaitan dengan bahasa. Kalau tata nahwu, ya tata bahasa nahwu ya. Itu ya begitulah. Oh. Oke, itu satu tema, satu paragraf. Kita coba paragraf yang lain. Qala wa'lam, ketahuilah. Anna lil af'ali maratibun mukhtalifatun. Anna lil af'ali maratibun. Ya, benar ya, maratibun ya. Enggak, atau marotibu. Ini marotiba. Ini jadi khobarnya, isimnya anna, maksub ya.
Isim ghairi musharraf. Iya, marotiba. Mansub tetapi marfu atau mansub? Mansub. Mansub pakai fathah gitu. Wa alam anna lil af'ali marotiba mukhtalifatan. Susah sekali. Ketahuilah bahwa bagi fiil-fiil itu ada tartibnya, ada urutan-urutannya. Mukhtalifatan yang berbeda-beda. Wa mawadi'a dan tempat-tempat mutabayinatan yang saling menjelaskan. Fadzohiru minha martabat. Fadzohiru minha martabatan. Ini doroba. Apa dorbun? Wah, ini susah sekali. Wa fadzohiru minha martabatan dorbun. Sebentar ya. Wa ma iluhu fa innahu nafirun. Waduh, ay mab'adun. Masya Allah, susah sekali. Walaisat a'ni bima ma ilihi makana mulasyian. Masya Allah. Bal mazada alaihi aidon. Sebentar, walakin ba'da atau ba'ud. Sebentar. Ba'da ayyakuna lahu asarun munfasilun min fa'ilihi. Summa ma'ada hadza aidon marotiba. Summa ma'ada marotibu a'la ma yalzamu. Kakaulika khola. Oh, berarti kalau begitu doroba. Gitu ya, kalau gitu doroba. Karena ini ada contoh-contoh. Kakaulika khola. Wa'ada. Wa karoma. Wa dorofa. Wa alima. Wa salima. Wa sabata. Wa rotaba. Oke. Guys, Oke, contoh ya. Wa'lam, ketahuilah, anna lil af'ali marotiba mukhtalifatan. Di dalam fiil itu ada tingkatan-tingkatan yang berbeda. Wa mawadi'a dan tempat yang saling menjelaskan. Fadzohiru minha martabatan doroba. Begitu aja lah. Adapun yang paling jelas minha dari marotib, minha dari af'al, apane martabatan tingkatane, saya sementara lebih condong iku doroba, seperti halnya kata-kata doroba. Jadi di fiil itu kata kerja, verb. Dalam nahwu kayak fa'ala, doroba, nasoro, misalnya begitu kan, saro, ada, apalagi misalnya madda, ya muddu, ini tasrifan, ini harus kita hafal. Begitu di dalam fiil itu ada tingkatan-tingkatan yang berbeda. Apanya? Martabatan tingkatannya. Tapi saya juga tidak tahu ini tingkatannya maksudnya apa gitu. Apakah tingkatan dalam arti yang paling konkret ke yang paling abstrak? Oke lah, saya anggap yang paling konkret. Karena kata-katanya fadzohiru. Yang jelas, paling jelas dari fiil itu apa? Paling jelas doroba. Maaf ya, contohnya doroba. Mukul, jelas enggak? Tak pukul kamu. Tak pukul, jelas. Anggap aja ini maaf, pemahaman saya segini dulu. Karena kalau salah bisa jadi gitu. Karena saking susahnya kitab ini kan. Seperti doroba, itu jelas sekali. Oke. Kok nggak fa'ala, Pak? Ya kalau fa'ala itu lebih susah, lebih abstrak loh, Mas. Bekerja. Macul ya bekerja. Kan gitu kan. Ngoyos,
bekerja, nyupir ya bekerja, ya kan? Ini kan lebih ini kan, lebih abstrak kan. Tetapi mukul, itu. Tetapi sebenarnya nggak mesti mukul juga loh. Dorbun itu kadang-kadang dianggap contoh. Maknanya yang lain kalau di kamus itu dorbun itu contoh. Tapi di sini anggaplah di sini dorbun itu memukul. Tapi lah wama ma'iluhu fa innahu nafirun. Wama dan utawi sesuatu ma'iluhu yang ya yang mengandung ma, yang memper ma gitu loh. Fa innahu maka sesungguhnya ma iku nafirun jauh, wa mab'adun ay menjauh. Jadi di dalam doroba itu sesuatu yang mirip-mirip doroba itu enggak gitu loh. Tetapi kalau fa'ala, mirip-mirip fa'ala itu banyak. Kamu nyupir ya fa'ala, nulis ya fa'ala, makan juga fa'ala loh, bekerja juga fa'ala. Itu berarti ma'iluhu tidak mab'ad tetapi qorib, jadi mendekat gitu loh. Ini sekali lagi kita mencoba ya filosofis banget gitu, bagaimana kata itu betul-betul clear and distinct gitu, menjadi betul-betul jelas dan bisa dibedakan dengan cara seperti ini. Walaisat a'ni bima ma'ilihi maka namulasyian, dan bukan a'ni saya kehendaki apa yang dimiripkan dengan ma iku ma sesuatu karena kang ana apa ma iku mulasian. Dan bukan yang saya kehendaki dari apa yang mirip dengan kata itu iku mulasyian. Mulasyian itu apa maknanya? Bal tetapi sesuatu yang menambahi alaihi kepada ma. Jadi yang saya maksudkan dengan bima ma'ilihi itu ya sesuatu yang menambahi di situ. Makanya tadi itu kata fa'ala akan tambah di situ, kata-katanya bertumpu undung, maknanya di situ fa'ala. Ini bekerja itu banyak sekali di situ. Jadi ma'ilihi itu sesuatu yang nambahi. Kalau tadi saya bilang memper atau mirip, hampir sama. Walakin ba'da an yakuna lahu asarun munfasilun min fa'ilihi summa ma'ada hada aidon marotibun a'la. Walakin ba'da an yakuna lahu asarun tetapi setelah ayakuna jika lahu kepada ma tadi asarun munfasilun pengaruh ataupun bekas yang terpisah min fa'ilihi dari subjeknya. Nah, sesuatu yang nambah kepada ma tadi itu akan terjadi katakanlah pengaruh yang berbeda jika itu disesuaikan dengan fa'ilnya. Misalnya contoh, kalau fa'ilnya itu saya lagi bekerja. Kan tentu Anda melihat saya bekerja apa. Misalnya ketika itu saya lagi menulis, oh Pak Zuri lagi kerja nulis. Jadi yang membedakan sebuah pekerjaan kata-kata bekerja ini menjadi lebih jelas itu yaitu ketika ada subjeknya, yaitu saya. Tetapi ketika saya ini berbeda, munfasil, pisah, saya ini jangan dilihat sayanya, begininya. Maka begini ya bekerja, begini juga bekerja, begini juga bekerja kan? Gitu loh. Karena saya dibedakan karena pekerjaan ini dibedakan dengan subjeknya. Tetapi kalau misalnya saya lagi begini, oh Pak Zuri lagi megang gadget. Begitu. Jelas. Begitu. Karena memang tidak dipisahkan. Tapi kalau dipisahkan, maka begini juga aktivitas, ini juga aktivitas, ini juga aktivitas, minum juga aktivitas, semua
action, aktif. Semua tindakan. Kan begitu kan? Jadi situ bertumpuk-tumpuk. Kalau begitu namanya tadi itu marotib. Ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Oke, yang tidak jelas kayak apa? Misalnya summa ma'ada hada aidon marotibu a'lama yalzamu. Kemudian apa yang berbeda dengan hal ini juga ada tingkatannya yang lebih tinggi. Sesuatu yang pasti, kakholika seperti ucapan mukhola, ada, karoma, zorofa, alima, salima, sabata, rotaba. Coba mas, khola, kosong, sepi. Sepinya kayak apa? Kamu datang di sini cuma berdua, kok sepi ya? Berdua loh. Ada lagi datang ke sini, ada orang berempat di sininya. Kok sepi ya, cuma berempat. Loh, marotibnya mana? Sepi itu yang seperti apa? Ini bahasa itu loh mas. Ini kita mendapat pelajaran tentang bagaimana kerigidan bahasa itu akan membentuk penalaran kita sebenarnya gitu. Kalau mau bagus ya, kalau mau. Jadi sebenarnya ada selian yang lain. Yang lain itu yang mana? Karoma, mulia. Yang mulia kayak apa? Yang ini mulia, yang ini mulia, yang ini mulia. Yang mana yang paling mulia? Nah, itu juga termasuk bagian dari lebih abstrak lagi, gitu kan. Dan seterusnya. Ini semua pemahaman tentang satu bahasa yang sangat susah sekali. Padahal ini belum selesai ini, tapi susah sekali. Ya, jadi, aduh, iya. Oke, ini masih fiil madi semua. Fiil madi semua. Hasuna gitu, sami'a, doroba, tapi rojala. Tapi maksudnya apa? Nanti kita akan mendapatkan pemahaman ya sedikit-sedikit. Saya kira itu, monggo kalau masih ragu bisa dicari sendiri. Dan yang jelas inspirasinya bahasa itu melahirkan ide-ide. Bahasa menginspirasi ide-ide. Itu yang diambil oleh Imam At-Tauhidi. Kalau kita kuat dengan bahasa, maka pada saat yang sama kita akan kuat dengan ide-ide kita. Itu. Jadi perkayalah dengan berbahasa yang bagus. Maka di situ akan kuat dengan ide. Begitu, akan kuat dengan ide. Itu karena kita tidak bisa hanya ide saja. Mesti harus melalui bahasa. Gitu. Misalnya Mas Hamdi belum mulai kuliah, coba buka laptop, ngetik. Gitu. Lihat satu alinea yang kamu ketik. Bahasanya kayak apa? Nah, gitu. Lucu. Ini bahasa apa? Suruh baca kan Sofwan yang sudah sarjana. Ini gak jelas kamu nulisnya. Nah, gitu. Bongkar lagi, ketik lagi. Yang dari yang sederhana, belilah statement-statement yang mudah dipahami, tetapi itu juga susah. Apalagi kaitannya dengan hukum. Nah, apalagi dengan hukum. Hukum itu satu kata saja sudah harus jelas itu. Ini PR buat kita semua tentang pentingnya berbahasa buat pengetahuan itu. Makanya kalau eksak nggak banyak bahasa, rumus-rumus saja yang banyak. Ya itulah biar pasti. Yang agak banyak bahasa ya social science atau humanities. Kayak ini kan humanities namanya ini. Ilmu-ilmu tentang kemanusiaan ya, adab, literatur, sastra kayak gini, bahasa, nahwu, sorof. Itu humanities. Namanya ilmu-ilmu kemanusiaan. Dan itu sangat rumit ya. Oke, saya kira itu sedikit yang bisa saya manfaatkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya.
Sampai ketemu hari Jumat ya. Kalau tidak capek insya Allah itu hari Jumat. Ya, karena besok saya harus ke luar Jogja lagi. Iya, saya masih punya hutang sama Mas Fato. Mas Sofwan ya. Berapa kemarin katanya? Sandi berapa katanya? Mas Sofwan. Berapa? 30 berapa? 35? Ya ini Bang. Ini Bang. Enggak apa-apa. Oke. Oh, berarti tadi main ke sana. Oh, iya. Iya, Mas. Paling sudah tahu kalau saya juga udah datang. Oke. Ya. Enggak, Mas. Ya kena tadi itu baru dari kamu satu mobilnya mobilnya ini mas lewat tengah lewat kecil nyaman aja nyaman aja itu lewat ini kan kemarin saya baru dari Wonosobo kan lewat Purbalingga lewat kota aja kan dari Banjar Wonosobo terus Magelang itu mau apa Selamat Sungai Selamat ya Selamat kontak dia lewat waktu sama gitu ya. Wanasaba. Wanasaba. Nama timur nengkong kocik. Honda apa ini? Itu Honda Pak. Oh, Rumah itu Pak. Apa? Apa? Gak ada saya deh. Nah, kalau di sini Wono.